Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Halo semua Sobat KPPN 007, kita jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-6 bersama saya Yanti Juliana sebagai host. Dan masih dalam suasana bulan Ramadan, tema talk show kita adalah menjalankan ibadah puasa di perantauan. Saat ini telah hadir bersama-sama dengan saya Bapak Saiful Aziz, Kasubag Umum KPPN Gunung Sitoli. Selamat sore Pak Aziz. Selamat sore Bu Yanti. Ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak dengan Sobat KPPN 007. Halo Sobat KPPN 007, perkenalkan nama saya Saiful Aziz. Saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum. Asal saya dari Pangandaran, Jawa Barat. Terima kasih. Oke, itu ya. Mungkin buat Sobat KPPN 007 yang jarang mungkin belum pernah lihat gitu mungkin ya Pak, wajar aja karena Pak Aziz ini posisinya back office ya Pak, sebagai Subbagian Umum, jadi supporting teman-teman yang ada di depan, di seksi pembayaran dana, di front office dan semuanya gitu ya. Jadi nah sekarang kita mau ngomongin tentang menjalankan ibadah puasa Pak. Tadi Pak Aziz home base-nya dari Pangandaran ya Pak? Betul. Pangandaran itu kira-kira masih jauh nggak Pak dari kota Bandung itu ya? Kira-kira sekitar 5 jam menggunakan perjalanan darat. Oh gitu ya. Jadi dari Bandung, Jawa Barat ya Pak ya? Iya. Jawa Barat, Bandung Jawa Barat, 5 jam lagi menuju kota Pangandaran. Pangandaran. Dan di Gunung Sitoli ini Pak Aziz sudah berapa lama Pak? Saya di Gunung Sitoli sudah sekitar 2 tahun 8 bulan Bu. Tepatnya bulan Agustus 2021. Jadi kalau kita bicara tentang menjalankan ibadah puasa di kota Gunung Sitoli, udah berapa kali Pak puasa di Gunung Sitoli ini Pak? Saya sudah 3 kali menjalani puasa Ramadan di sini Bu. Udah 3 kali ya, lumayan terasa ya Pak? Lumayan Udah terasa lama ya Pak? Dan kalau boleh saya tahu Pak, apakah ini pengalaman pertama Pak Aziz untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di perantauan jauh dari home base, ini pengalaman pertama atau enggak? Enggak Bu, jadi kalau kita urut ke belakang, dari zaman SMA saya sudah merantau Bu. Jadi sudah terbiasa berpuasa di perantauan, nyari makan sahur atau berbuka sendiri sudah biasa. Berarti udah belasan tahun ya Pak? Udah belasan tahun. SMA ya? Oh gitu, jadi dari sejak muda sudah. Kalau sekarang, kalau boleh saya tahu Pak, Bapak udah berkeluarga? Sudah. Oh berarti sekarang pengalaman puasanya sudah bersama keluarga ya Pak? Iya sudah Bu. Beda Pak dengan waktu belum menikah, ada perbedaan nggak Pak? Beda dong Bu. Pertama ya dari ada yang membangunkan ketika sahur, ada yang memasakkan ketika buka, jadi jauh lebih enak menjalani bulan puasa saat sudah berkeluarga. Oh gitu. Jadi meskipun di perantauan tetap ada teman ya Pak ya? Betul. Ada keluarga ya. Ini baru pengalaman bersama dengan keluarga di perantauan Pak? Sebelumnya saya sudah di Jakarta pun sudah beristri. Oh, Jadi ya, Pak. Sudah di beberapa kota ya? Iya Pak? sudah beberapa kota. Kalau boleh saya tahu, ada nggak Pak bedanya puasa di Gunung Sitoli ini? Kan kita tahu ya, kita ada di kepulauan kecil ya Pak. Ada nggak bedanya misalnya dengan kalau Pak Aziz menjalankan puasa Ramadan di Jakarta gitu Pak, atau di kota-kota lain yang pernah Pak Aziz tinggali? Ada Bu. Contohnya seperti ini Bu. Kalau kita menjalankan puasa di daerah mayoritas muslim, itu kan bakalan vibes-nya bakalan berbeda gitu. Contohnya pertama suara azan gitu. Kalau suara azan di Jakarta kan ya dari segala penjuru gitu kita kedengaran. Nah kalau di Gunung Sitoli ini kadang tuh tidak terdengar Bu suara maghrib kah atau suara imsak yang menandakan kita harus mulai puasanya. Itu sih di lain itu saya rasa semuanya sama aja. Jadi sering agak-agak riskan ya Pak, kelewatan Iya. ini ya Pak? Nah itulah Bu, takutnya ketika kita sudah
nyangka maghrib ternyata belum dan kita sudah minum, itu kan nanti gimana gitu loh Bu. Itu gimana Pak? Jadi batal atau bagaimana biasanya Pak? Biasanya sih saya lebihkan antara 1 atau 2 menit Bu dari jaga jadwal. jaga ya, Pak. Oh karena sudah ada jadwal ya biasanya. Sudah ada jadwalnya. Secara online sudah bisa diakses ya Pak. Oh. Ya maksud saya pas pagi-pagi nih Pak, pas sahur, bangun sahur, mungkin agak riskan ya Pak. Iya. Karena tidak karena apa namanya biasanya tidak ada yang secara umum ya Pak membangunkan sahur atau apa itu. Jadi kita harus sedia alarm sendiri gitu ya. Kalau kan biasanya kalau setiap malam itu kita menjalankan ibadah tarawih ya Pak ya. Itu gimana kalau di Gunung Sitoli ini? Kalau untuk ibadah secara umum tidak ada hambatan berarti sih Bu. Apalagi di dekat rumah dinas kita juga tersedia masjid dan itu setiap malam menyelenggarakan sholat tarawih. Oh gitu. Jadi Pak Aziz bersama keluarga ini bisa menjalankan tarawih di masjid ya Pak? Betul. Cuman kan kalau di sini karena minoritas ya Bu, nggak ada temennya gitu. Beda dulu dengan di Jakarta kan banyak tetangga pada tarawih bareng. Oh maksudnya yang dikenal gitu ya Pak? Iya betul. Oh gitu. Kira-kira suasana seperti itu apakah mengurangi Pak kekusukan atau makna atau hikmah dari ibadah puasa yang Bapak jalankan? Secara umum tidak ada sih Bu, tidak ada, sama aja mau di daerah mayoritas muslim kah, minoritas muslim kah, sama aja gitu. Malah untuk di daerah minoritas muslim kita jadi lebih berusaha untuk meningkatkan imannya. Iman dan takwa. Jadi ada dorongan ya Pak, motivasi lebih untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan gitu ya Pak. Itu yang mau saya tanya sebenarnya. Bagaimana cara Bapak untuk menjaga semangat bisa maksudnya konsisten menjalankan ibadah puasanya, tarawihnya. Itu gimana Pak? Karena kan kalau kita lihat ya teman mungkin keluarga ada ya Pak, istri ada gitu. Tapi hanya sebatas itu. Mungkin teman-teman di kantor pun juga hanya sedikit saja yang menjalankan ibadah puasa. Kalau rame-rame kita lebih semangat nih Pak. Nah, bagaimana cara Pak Aziz untuk menjaga semangat itu Pak? Mungkin terkait kesadaran diri sendiri aja Bu. Karena ketika tidak ada orang lain yang mengingatkan ya siapa lagi kalau bukan kita gitu. Jadi dari kesadaran diri kita sendiri aja kita berusaha untuk meningkatkan aktivitas yang bernilai ibadah. Untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak. Jadi memang semangatnya harus dari diri sendiri ya Pak. Berarti sebenarnya kalau secara teknis ya kan Pak, ibadah puasa di perantauan buat Pak Aziz udah nggak masalah ya Pak, karena sudah terbiasa dari masa muda mungkin ya. Sekarang malah lebih enak ya Pak dengan keluarga. Dan mudah-mudahan kedepannya juga justru itu malah meningkatkan ya, malah lebih memotivasi Pak Aziz untuk meningkatkan tadi iman dan takwa ya Pak. Baik. Dengar-dengar Pak Aziz udah dapat SK mutasi ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi gimana, apakah kembali ke Mombes atau bagaimana nih Pak? Jadi alhamdulillah untuk periode mutasi ini saya dimutasikan ke KPPN Tanjung Balai, masih di wilayah Sumatera Utara. Jadi masih tetap merantau ya Pak? Masih tetap merantau. Jadi masih tetap merantau dan kemungkinan ibadah puasa Ramadan tahun berikutnya masih di perantauan ya, tapi pasti tidak menyurutkan semangat Pak Aziz ya, karena semakin terlatih ya Pak, semakin terlatih sebagai umat muslim menjalankan kewajibannya ya Pak. Oke. Baik Pak, ini karena edisi pertama dan terakhir Pak Aziz mungkin ya tampil di Weekend Talk Show, bisa Pak memberikan kata-kata perpisahan kepada sobat KPPN 007 atau mungkin sobat KPPN 007 yang statusnya sama dengan Pak Aziz dalam perantauan dan menjalankan ibadah puasa juga, mungkin bisa disampaikan Pak. Untuk teman-teman yang saat ini jauh dari keluarga, tetap semangat, yakinlah akan indah pada waktunya. Oke, itu coba ya, singkat ya Pak, singkat tapi mendalam.
Baik Bapak Ibu, baik Sobat KPPN 007, tadi itu bincang-bincang kita dengan pegawai KPPN Gunung Sitoli yang menjalankan ibadah di perantauan. Ya, intinya sejauh apapun kita dari rumah, yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan itu tetap terjaga dan kita harus mempertahankan semangat ya Pak, semangat sebagai umat beragama menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Semoga di perjalanan perantauan Pak Ajis berikutnya, Pak Ajis juga tetap bersemangat menjadi contoh buat teman-teman di KPPN Gunung Sitoli ya, dalam menjalankan ibadahnya. Untuk mengakhiri talk show kita pada kali ini, saya akan menutup dengan pantun ya. Ke Gunung Sitoli bertemu si Anya. Sampai jumpa di Weekend Talk Show berikutnya. Terima kasih.